Bagaimana seorang jenderal beralih profesi? Jenderal polisi jual martabak, tidak ada nilai plusnya. Diam saja. Atau kamu ke Amerika jadi pemulung dengan saya. Kalau saya harus berhadapan dengan kamu, saya masih bisa adu kepala dengan kamu. Dan saya tidak akan mundur. Saya pernah dikeroyok 5 jidat hitam dalam penjara kelas 1 Tangerang. Saya nggak kalah. Kalau dengan kamu, ayo one by one dengan saya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini, saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin, ya, si Safiuddin Birahi ini menantang Irjen Napoleon Bonaparte, kaum muslimin. Kita akan tengok nanti ya, jika manalah tertangkap, apa yang akan terjadi pada si Taiudin ini. Apakah dia akan nyonyor dan bonyok mulutnya, bibirnya itu yang memble itu ya. Kita akan tengok nanti. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Sambo sudah ketahuan begitu. Ini ada Napo, ya, Napo, Jenderal Napo Batara masih memberikan ancaman kepada saya. Sekali lagi, hidup hanya sekali. Nah, ini Napo Batara ini, saudara-saudara, ini. Itulah Napo. Bagi saya, Napo itu ya orang yang nggak ada manfaatnya di polisi. Kamu mengkhianati kepolisian, kamu mengkhianati kejujuran dan kehormatan sebagai seorang perwira tinggi. Nggak boleh begitu, Pak Napo, Pak Napo. Sekarang sudah di penjara, sudah divonis juga kamu masih koar-koar. Tetapi saya sebagai pendeta, kamu menyiksa Aceh. Kamu bahkan suruh makan kotoran kamu sendiri ke mulut Aceh. Itu apaan itu? Sampai pingsan. Dia pingsan sampai jam 2 pagi. Kamu siksa itu. Bagaimana seorang perwira tinggi sama kamu mengeroyok orang yang pincang? Itu tuntunannya 7 tahun itu. Dan bukan hak kamu untuk menyiksa Aceh di dalam penjara. Sama-sama dalam penjara. Ini harus diperhatikan oleh Kemenkumham di masa yang akan datang. Jangan sampai napi menyiksa napi. Lah sekarang Napo kroyok Maman Suryadi FPI, pegang dari belakang. Dia pegang dari belakang. Kemudian Napo dengan 4 orang yang lain itu menyiksanya, tendang, pukul, ya, sampai ketika pertama kali saya lihat Aceh setelah 20 hari itu babak belur, tulang rusuk kanannya patah, mukanya sembab semuanya. Oleh penyidik nggak boleh bertemu selama 20 hari. Rupanya nunggu wajahnya bersih dulu. Tapi setelah saya buka bajunya, saya suruh buka bajunya Aceh, itu babak belur sudah biru-biru. Model inikah
jenderal menyiksa orang pincang di dalam tahanan, dilumuri kotoran, disuruh makan. Nah, sekarang kamu mengancam saya. Video yang terbaru itu kamu bilang bahwa kamu sudah menyiapkan martabak. Saya heran, seorang jenderal berubah jadi penjual martabak. Nanti kalau saya ketangkap, katanya, saya akan dikasih martabak itu. Bagaimana seorang jenderal beralih profesi? Jenderal polisi jual martabak, kejahatanmu itu. Dan nggak pantas. Jadi tidak perlu dong menjual martabak. Kalau menjual martabak itu untuk meninggikan martabat. Nggak bakal martabatmu itu tinggi karena jual martabak. Ya, itu boleh saja. Tapi kalau tidak ada nilai plusnya, diam saja. Atau kamu ke Amerika jadi pemulung dengan saya sambil menginjil sepanjang jalan. Tinggalkan ajaranmu itu. Jangan seolah-olah kamu sudah jadi kadrun setelah kamu maling. Oke, saya order martabak kamu agar marwah dan martabat kamu sekeluarga pulih kembali. Tapi kalau saya harus berhadapan dengan kamu, saya masih bisa adu kepala dengan kamu. Dan saya tidak akan mundur. Saya pernah dikeroyok 5 jidat hitam dalam penjara kelas 1 Tangerang. Saya nggak kalah. Kalau dengan kamu, ayo one by one dengan saya. Saya nggak akan kalah dengan kamu, Tokai. Kenapa Tokai? Gaji jenderal tapi mental kopra. Apalagi jadi polisi macam kamu. Sudah jadi polisi agama. Polisi terpapar radikalisme. Karena di tubuh polisi itu ada 20.000 lebih polisi yang sudah terpapar ajaran seperti itu, ajaran Bahlul. Di TNI 7.000 TNI kena ajaran yang semacam itu. Anggota terindikasi ajaran PKI Arab. Nggak boleh, saudara. Napo, ya, terima kasih Napo untuk persiapan kamu dengan martabakmu itu. Jadi Saifuddin, kau perlu tahu, hanya orang tergoblok di dunia yang bisa berkesimpulan sama dengan kau penipuannya, ya. Saya akan jelaskan lagi, walaupun sebenarnya saya sudah jelaskan, tapi saya akan jelaskan lagi supaya banyak yang kasihan sudah terbius dengan heroisme palsumu sebagai seolah-olah kau pahlawan Kristen kemudian dikultuskan. Aduh, saudara-saudara yang sudah terlanjur mengkultuskan Saifuddin Ibrahim bertobat. Ya, Saifuddin nggak punya kontribusi apa-apa di dalam kekristenan, lebih banyak bohongnya, jualannya. Baptis ratusan orang, baptis ribuan orang, baptis ratusan orang, padahal nggak seluruhnya benar. Lebih banyak bohongnya. Kalau mau dibilang 90% bohongnya daripada memang ada yang dia baptis 1-2 ya dari Islam, murtadin. Tapi itu pun ada yang saya kenal di waktu pergi sama-sama kami berlibur sama-sama di satu kota di Wonosobo. Yang datang kan ada juga yang datang. Dia datang karena apa? Habis suka kasih duit, ya katanya. Dan dia cerita, kamu dimenangkan di mana? Di penjara? Bukan Pak, saya udah lama sih sebenarnya. Cuma ikut-ikut aja. Saya seneng, berani. Si Abi itu berani, gini. Ya, tapi itu bukan buah aslimu. Banyak bukan buah aslimu, saya. Artinya bukan kau menangkan betul-betul karena penginjilan, lalu kau baptis. Enggak. Ya, termasuk di penjara. Yang dibaptis itu orang-orang Kristen juga. Banyak orang Kristen itu. Karena apa? Mereka memang belum dibaptis. Dibaptis Islam khususnya ya. Baptis kecil karena mereka rata-rata itu Kristen-Kristen mainstream dari gereja mainstream yang masuk-masuk penjara di Tangerang itu. Ya. Jadi kalau kau bilang ratusan, enggak, sedangkan di sana aja kau
Kalau kau nggak bayar di penjara itu kau digebukin habis. Kan kau cerita sendiri sama saya. Ya, dan supaya kau bisa galang juga donasi, karena sebagian uang itu kau harus bayar pengamanan untuk dirimu. Bagaimana kau bisa menginjil? Katanya menginjil orang-orang ini, menangkan. Sedangkan kau sendiri takut keluar, Saifuddin. Kan kau cerita. Kau dikeroyokin, kau digebukin, kau bilang kau berantem. Enggak, kau takut di sana. Kau bayar polisi, kau bayar apa namanya di sana, sipir. Kau bayar preman di sana yang kepala kamar. Ya, karena kau takut digebukin. Karena kau takut, pernah kau digebukin hampir mati. Nah, kalau anugerah Tuhan berlaku sama kau, mestinya kau sadar, bertobat, bikin baik diri aja. Hidup normal aja. Gitu loh. Jadi Kristen normal aja sudah anugerah, Saifuddin. Nah, demikian tadi kamu semine yang dimana si Tai Udin ya berani dia menantang ya karena di medsos ya, koar-koar coba dekat ya entahlah, pokoknya pasti babak belur. Tidaklah akan mungkin dia akan menang, orang dahulu aja dia takut. Katanya dia pernah dikeroyok orang berjidat hitam, katanya dia menang tidak kalah. Tapi orang kesaksian dari Pendeta Joshua Tewu itu beliau mengatakan bahwasanya si Udin itu takut di dalam penjara sehingga dia suap sana suap sini ya, cari ketua premannya disuap sana suap sini biar dia aman, kan begitu. Jadi katanya dia tidak takut dan membaptis banyak orang ya, menangkan jiwa-jiwa. Nah, itulah bohongnya si Udin ini ya. Padahal si Udin ini membaptis ya di penjara itu adalah orang-orang Kristen yang belum dibaptis Islam. Mungkin dia baru dibaptis percik ya, jadi belum diberikan baptis Islam, maka diberikan baptis Islam, kan begitu ya. Jadi ini yang dibaptis itu orang Kristen kaum muslimin ya, bukan orang Islam. Itu menurut Pendeta Joshua Tewu. Karena apa? Pendeta Joshua Tewu ini beliau dahulu sobat karib ya, sobatnya ya si Udin ini. Jadi segala sesuatu apa yang menjadi rahasia si Udin itu disampaikan pada Pendeta Joshua Tewu, dan kini Pendeta Joshua Tewu memberikan bantahan ketika si Udin ini dapat memurtadkan umat Islam katanya di dalam penjara. Itu semuanya bohong kaum muslimin ya. Jadi adapun yang diakui oleh Saifuddin Ibrahim itu anak rohani itu dia mengaku hanya ikut-ikutan karena sering dikasih duit, makanya di situ dia ikutnya oleh karena sering dikasih duit itu ya. Aduh, dan tempat wisata itu saya tahu yang dimana di kata Pendeta Joshua ini di Wonosobo itu saya tahu itu daerah Dieng gitu ya. Aduh, itu namanya si Udin ya. Kalau tidak berbohong ya bukan murtadin Udin ya, gitu. Dia yang senang berbohong, dia senang berdusta, menuduh orang lain yang berdusta. Maklum, namanya juga orang yang setengah galau gitu ya. Tapi dari dulu kok dia memang sering berbohong, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang yang dimana sama si Ibun itu diblokir nomor WA-nya, ya semakin gila saja dia. Frustasi kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi